Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan di sini saya Siti Nuraini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Yang pertama, suatu keputusan melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Dalam pengambilan model keputusan, semua aspek pengaruh dari kognisi dilibatkan dalam pengambilan keputusan konsumen, termasuk pengetahuan, arti, kepercayaan yang diaktifkan dari ingatan suatu proses, perhatian, dan pemahaman yang terlibat dalam penerjemahan informasi baru di lingkungan. Semua perilaku sengaja dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Ini tidak berarti bahwa suatu proses pengambilan keputusan konsumen sadar harus muncul setiap saat berperilaku. Selanjutnya, di dalam pengambilan keputusan konsumen dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengambilan keputusan sebagai pemecah masalah. Yang dimaksud dari pengambilan keputusan sebagai pemecah masalah adalah seorang konsumen menganggap sesuatu adalah masalah karena konsekuensi yang diinginkannya belum dapat dicapai. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan sebagai pemecah masalah. Seorang konsumen menganggap sesuatu adalah masalah karena konsekuensi yang diinginkannya belum dapat dicapai. Konsumen membuat keputusan perilaku mana yang diinginkan dilakukan untuk dapat mencapai sasaran mereka dan dengan demikian memecahkan masalahnya. Kedua, tipe pengambilan konsumen. Menurut Shipman dan Knuth 2010 menyebutkan 3 tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama itu pemecahan yang diperluas. Proses pemecahan masalah yang diperluas yaitu ketika konsumen tidak memiliki kriteria untuk mengevaluasi kategori merek atau produk tertentu atau tidak membatasi jumlah merek yang akan dipertimbangkan ke dalam jumlah yang mudah dievaluasi. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Pada tipe ini, konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori tersebut. Namun, konsumen juga membutuhkan tambahan informasi untuk bisa membedakan antara berbagai merek tersebut. Yang terakhir, pemecahan masalah rutin. Yang dimaksud dengan pemecahan masalah rutin adalah pada tipe ini konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya. Konsumen tidak memiliki standar untuk mengevaluasi merek. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama itu ada budaya. Faktor-faktor di budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kultur atau kebudayaan adalah determinan paling fundamental dan dari keinginan dan perilaku seseorang. Kebudayaan juga diartikan seperangkat nilai persepsi, keinginan dan perilaku dasar yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dan keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. Yang kedua adalah kelas sosial. Kelompok acuan terdiri dari sekelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tatap muka atau pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Yang ketiga ada pribadi. Usia dan siklus pribadi seseorang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Konsumsi juga dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam siklus hidup keluarga. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pada konsumsinya. Kondisi ekonomi meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan atau tingkat pendapatan, stabilitas, dan pola waktunya. Yang keempat adalah faktor psikologis. Yang dimaksud dari faktor psikologis adalah motivasi seseorang memiliki banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu. Sebagian kebutuhan pada setiap waktu tertentu, sebagian kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan psikologis. Selanjutnya adalah proses keputusan pengambilan konsumen. Proses keputusan pengambilan konsumen merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap yaitu pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi, yang keempat alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak lama setelah itu. 5 tahapan yang dilalui oleh konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan masalah.
Pasar pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan pembeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen yang terunggah kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses pengevaluasian pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin untuk membentuk keinginan untuk tidak membeli atau membeli suatu produk yang paling disukai. Selanjutnya adalah jenis-jenis tingkah laku keputusan pembelian konsumen. Tingkah laku membeli berbeda untuk setiap produk. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil, biasanya semakin banyak peserta pembelian dan semakin banyak pertimbangan untuk membeli konsumen berdasarkan derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan antara merek. Jenis-jenis tingkah laku dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkah laku membeli yang kompleks. Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang kompleks kalau mereka amat terlibat dalam pembelian dan mempunyai perbedaan pandangan berarti di antara merek. Konsumen mungkin sangat terlibat kalau produknya mahal, beresiko, jarang dibeli, dan amat mencerminkan citra diri. Pada umumnya, banyak yang harus dipelajari konsumen mengenai kategori produk. Pembelian ini akan melewati proses pembelajaran. Pertama, mengembangkan keyakinan mengenai produk, kemudian sikap, dan selanjutnya membuat pilihan membeli yang dipikirkan matang-matang. Yang kedua, tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika konsumen amat terlibat dalam pembelian barang mahal, jarang dibeli, dan beresiko tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian ketika mereka mengetahui kelemahan tertentu dari produk yang mereka beli atau mendengar hal-hal yang bagus mengenai merek yang tidak dibeli. Untuk melawan ketidakcocokan ini, komunikasi purna jual pemasar harus memberikan bukti dari dukungan untuk membantu konsumen merasa senang mengenai pilihan mereknya. Yang ketiga adalah tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan besar. Dalam hal ini, tingkah laku konsumen tidak diteruskan lewat urutan keyakinan, sikap, tingkah laku yang biasa. Yang keempat, tingkah laku membeli yang mencari variasi. Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang mencari variasi dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah, tetapi perbedaan mereka dianggap berarti. Yang terakhir adalah semua keputusan pembelian konsumen umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perilaku respon rutin. Yang kedua, pengambilan keputusan terbatas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang efektif. Perilaku respon rutin adalah jenis pengambilan keputusan yang diperlihatkan konsumen yang sering mengadakan pembelian barang dan jasa biaya murah dan membutuhkan sedikit pencarian dan waktu keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan terbatas. Jenis pengambilan keputusan terbatas ini yaitu membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan dan merundingkan yang mengenai suatu merek yang tidak dikenal dalam suatu kategori produk yang sudah dikenal. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang efektif. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang efektif. Pengambilan keputusan konsumen yang paling kompleks digunakan pada saat membeli produk yang belum dikenal, mahal, atau barang yang jarang dibeli. Membutuhkan penggunaan beberapa kriteria untuk mengevaluasi dan waktu yang panjang untuk memperoleh informasi. Rasa percaya diri konsumen atau pelanggan
yang merupakan keyakinan bahwa keputusan atas pembelian yang diambilnya adalah benar. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan pembelian konsumen dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.